Oke, nggak terasa kita balik lagi sebagai user iPhone yang biasanya pakai iPhone buat sehari-hari. Kali ini kita akan cobain smartphone lainnya. Kalau tahun lalu gue udah sempet cobain S25 Ultra, HP yang menurut gue cukup menarik dan reliable juga buat jadi daily. Overall experience-nya bagus lah, walaupun banyak yang mungkin lebih prefer S24 Ultra dibandingkan S25 Ultra. Nah, kali ini kita akan bahas HP flagship terbaru dari Samsung juga, yaitu Samsung S26 Ultra. Jujur aja experience pakai S26 Ultra ini agak campur aduk sih. Karena walaupun ada beberapa hal yang keren banget dari S26 Ultra ini, tapi ada beberapa hal juga yang menurut gue Samsung sebenarnya bisa improve. Gue udah pakai S26 Ultra ini selama sekitar 1 minggu terakhir dan kali ini gue akan share ke teman-teman gimana experience-nya pakai Samsung Galaxy S26 Ultra. So langsung aja kita bahas dari desainnya dulu. Jadi untuk di video kali ini, gue udah ada S26 Ultra dengan warna Cobalt Violet atau warna ungu. Menurut gue warna ungunya cakep sih. Terus dengan matte finish kayak gini bikin feel premiumnya dapet banget lah. Warna ungunya ini kalau kena lighting yang pas memang kelihatan bagus loh. Bukan ungu yang ngejreng banget tapi lebih ke ungu yang elegan. Buat teman-teman yang udah lama ikutin channel ini, pasti kalian udah tahu kalau gue lebih suka warna device itu yang warnanya lebih gelap, misalnya warna hitam. Tapi kali ini gue mau cobain warna lain yang Cobalt Violet ini. Dan gua nggak nyesel. Tapi kalau boleh jujur nih, gue pribadi tetap lebih suka warna hitam di S25 Ultra sih, yang dengan frame titanium. Jadi ada kombinasi dua warna yang kontras dan itu benar-benar kelihatan bagus dan mewah gitu. Kombinasi warna di S25 Ultra yang warna hitam itu menurut gue salah satu warna smartphone yang paling bagus yang pernah gue lihat. Tapi S26 Ultra ini tetap desain yang bagus kok. Cakep iya, tampak premium juga iya, dan masih jadi ciri khas seri flagshipnya Samsung lah. Cukup gampang dikenalin. Terus di bagian belakangnya, sekarang kamera BAM-nya atau yang disebut Ambient Island ini juga jadi lebih tebal. Bahkan sepertinya tebal juga ya, karena sekarang kalau pakai S26 Ultra ini sambil ditaruh di meja, yap, ini jelas bukan posisi yang nyaman lah buat pakai S26 Ultra. Bahkan sesimpel scrolling sambil HP-nya ditaruh kayak gini juga langsung terasa nggak stabil posisinya. Sedikit bikin tambah cakep sih menurut gue di bagian belakangnya, walaupun jadinya kurang nyaman pas HP-nya lagi ditaruh di permukaan yang rata. Nah, ngomong-ngomong soal nyaman, menurut gue S26 Ultra kali ini feel genggamannya tuh lebih nyaman loh. Yang pertama karena sekarang ketebalannya udah lebih tipis 0,7 mm dibandingkan sebelumnya. Walaupun secara angka kelihatannya kecil banget, tapi dari yang gue coba lebih nyaman sih. Terus S26 Ultra ini juga udah lebih ringan, beratnya jadi 214 gram. Kalau dilihat dari 3 generasi terakhir, makin kesini beratnya makin ringan ya. Bahkan beratnya ini nggak beda jauh sama iPhone 17 Pro. Bukan 17 Pro Max ya, kalau yang 17 Pro Max itu lebih berat lagi. Tapi di S26 Ultra ini cuma beda 8 gram aja sama iPhone 17 Pro. S26 Ultra ini dimensinya memang lebih besar dari iPhone 17 Pro, tapi secara berat nggak beda jauh. Jadi lebih tipis, lebih ringan, dan nggak cuma itu aja, S26 Ultra kali ini juga bentuknya nggak sekotak kayak di S25 Ultra. Jadi di bagian sudutnya ini lebih bulat atau lebih melengkung, yang menurut gue ini ngaruh banget sama kenyamanan pas pegang HP-nya. Mau pakainya pas orientasi portrait atau landscape, menurut gue dua-duanya nyaman banget kok. Terus di S26 Ultra ini sekarang udah nggak lagi pakai frame titanium seperti di S25 Ultra, tapi sekarang balik lagi pakai frame aluminium. Langkahnya mirip kayak Apple kemarin ya di seri iPhone 17 Pro yang udah nggak lagi pakai titanium, tapi balik lagi pakai aluminium. Nah, tapi seperti yang pernah gue bahas di video iPhone 17 Pro kemarin, sebenarnya pakai aluminium ini ada plus minusnya sih. Ya memang jadi kelihatan nggak se-premium frame titanium. Durability-nya juga nggak sebagus titanium. Tapi aluminium ini juga punya nilai plusnya sendiri. Misalnya seperti lebih bisa menyebarkan panas, supaya nggak numpuk di satu titik, terus bisa bikin device-nya lebih ringan juga. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Overall S26 Ultra ini desainnya masih bagus banget lah menurut gua. Dan nyaman juga buat digenggam. Next kita lanjut lagi ngobrolin layar dari S26 Ultra. Seperti yang kita tahu, kalau soal layar tipe flagship Samsung layarnya udah bagus banx lah. Dari pas pakai S25 Ultra juga udah layar yang bagus. Dan di S26 Ultra ini juga sebenarnya masih layar yang sama. Masih Quad HD Plus dengan resolusi 3120 x 1440. Masih layar 6,9 inci juga. Refresh rate-nya 120 Hz adaptif. Dan peak brightness-nya juga masih sama, yaitu 2600 nits. Jadi secara teknis memang masih layar yang sama, dan gue pribadi juga nggak masalah sih layarnya itu masih sama seperti di S25 Ultra. Karena layarnya tuh udah nyaman banget buat nonton, edit foto, dan bezel yang tipis juga bikin lihat layarnya jadi lebih nyaman gitu. Gue sendiri pas setting di awal juga langsung ganti setting layarnya ke Quad HD Plus, karena gue mau dapat experience terbaik dari layar S26 Ultra. Karena memang layarnya sebagus itu. Tapi yang baru dari layar S26 Ultra adalah fitur privacy display. Tuh, ini dia privacy display. Sebagai user iPhone, menurut gue fitur privacy display ini menarik banget sih. Sebenarnya ini bukan fitur yang gimana banget ya. Karena kan tinggal pasang screen protector yang ada anti-spy-nya dan harganya juga biasanya nggak terlalu mahal. Tapi kalau punya fitur ini, menurut gue ini poin plus banget sih. Pas pertama kali cobain fitur privacy display ini, gue langsung kagum loh. Ternyata fiturnya sekeren ini. Jadi cara kerjanya di panel layar S26 Ultra ini ada yang namanya wide angle dan narrow angle pixels. Nah, pas privacy display ini dimatiin, cahaya yang dipancarkan dari layar S26 Ultra ini seperti biasa bisa dilihat dari berbagai angle,
Tapi ketika privacy display ini dinyalain, wide angle pixelnya itu akan diredupin dan yang utamanya akan pakai yang narrow angle pixels tadi. Makanya tetap bisa kelihatan jelas kalau lihat dari depan layar, tapi kalau dari angle lain, misalnya dari samping gitu, layarnya jadi lebih sulit buat dilihat karena narrow angle pixel tadi. Menurut gue fitur ini pas banget kalau misalnya kita lagi buka aplikasi seperti banking atau aplikasi penting lainnya yang kita nggak mau orang lain lihat, atau misalnya kayak case-nya lagi di pesawat atau lagi di bus yang mungkin di sebelah kita ada orang. Nah, lewat fitur privacy display ini, apa yang kalian lihat di layar nggak akan mudah dibaca sama orang yang di sebelah kalian. Tapi gue perlu mention juga, ini bukan berarti bener-bener nggak bisa dibaca sama orang lain ya. Dari yang gue coba masih bisa kebaca kok dari samping. Cuma udah lebih susah. Harus benar-benar diperhatiin banget baru bisa kelihatan. Jadi jangan terlalu santai juga dikira orang lain nggak akan bisa lihat, tapi sebenarnya masih bisa, cuma lebih susah buat kelihatan. Nah, tapi fitur privacy display ini juga ada efek sampingnya loh. Pas teman-teman nyalain setting privacy display ini, berasa ada yang beda sih dengan layarnya. Terutama layarnya jadi kelihatan lebih redup, terus peak brightness-nya juga nggak seterang pas privacy display off, dan tampilan layarnya jadi nggak senyaman dan sebagus biasanya. Nah, gue sendiri juga nggak pakai fitur privacy display ini setiap saat, tapi cuma sesekali aja, terutama pas lagi pakai aplikasi banking. Tapi yang gue suka juga adalah kalian bisa atur kapan fitur privacy display ini aktif, bisa tergantung aplikasi, jadi privacy display-nya akan otomatis aktif hanya di aplikasi yang kalian pilih aja, terus bisa pas lagi ketik PIN, pattern, atau password, dan bisa juga diatur buat pop-up notifikasi. Yang menurut gue ini juga pengaturannya bagus banget. Jadi bisa diatur privacy display-nya hanya di bagian tertentu aja. Terus kalau teman-teman ke settings, ini juga ada satu pengaturan lagi, yaitu maximum privacy protection. Nah, kalau yang maximum privacy protection ini dinyalain, nanti pas dilihat dari samping nggak cuma layarnya jadi lebih redup aja, tapi teks atau gambar jadi kayak hilang atau blur gitu. Jadi benar-benar hampir nggak kebaca sama sekali. Kalau buat gue pribadi, gue aturnya buat aplikasi banking dan yang pop-up notifikasi aja, supaya nggak gampang dilihat sama orang lain dari samping, tanpa mengurangi kenyamanan lihat layarnya S26 Ultra. Next, gue juga mau mention sedikit tentang S Pen yang juga masih sama seperti di S25 Ultra. Ternyata di S26 Ultra juga nggak ada Bluetooth-nya lagi. Yang menurut gue agak disayangkan ya, karena kalau ada Bluetooth-nya kan bisa lebih lengkap lagi gitu fiturnya. Tapi sekarang S Pen ini tetap sama, paling cuma buat nulis, gambar, dan tanda tangan. Untuk di bagian speakernya, menurut gue juga termasuk bagus, suaranya kencang dan jelas dengan bass yang cukup terasa. Kalau gue compare sama speakernya iPhone 17 Pro sih, menurut gue ada perbedaan yang cukup terasa ya. Kalau di S26 Ultra, speakernya itu dari yang gue dengar suaranya pas lagi maksimum bisa lebih kencang dibandingkan iPhone 17 Pro. Tapi speaker iPhone 17 Pro lebih ada bassnya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Kalau yang suaranya lebih kencang S26 Ultra, tapi kalau yang bassnya lebih terasa, menurut gue itu speakernya iPhone 17 Pro. Tapi speakernya buat sehari-hari udah bagus kok. Buat nonton atau dengerin lagu tetap terasa nyaman dan suara yang dihasilkan juga bagus. Nah, kalau ngomongin soal baterai dari S26 Ultra, sebenarnya secara angka di atas kertas kapasitasnya masih sama seperti di S25 Ultra. Masih 5000 mAh juga. Tapi kalau tonton lihat dari beberapa tes yang ada di internet, karena gue sekarang lagi nggak ada S25 Ultra, jadi gue nggak bisa tes langsung. Kalau dilihat dari hasil beberapa tes, ternyata ada sedikit improvement di daya tahan baterai S26 Ultra dibandingkan S25 Ultra. Rata-rata hasilnya ada beda kurang lebih sekitar 1 jam. S26 Ultra lebih awet. Dari pengalaman gue pakai S26 Ultra ini, baterainya udah lebih dari cukup buat seharian. Sejauh ini belum pernah habis dalam 1 hari dengan penggunaan normal. Biasanya tersisa sekitar 20 atau 30-an%. Gue juga udah coba streaming YouTube selama 8 jam non-stop dan baterainya cuma berkurang 30%. Jadi baterainya udah bisa banget buat all day battery life. Kalau yang berbeda dari baterai S26 Ultra ada di charging speednya. Karena di S26 Ultra udah bisa cas up to 60 watt dengan kabel. Jadi lebih cepat dibandingkan 45 watt di S25 Ultra kalau kalian punya charger yang bisa 60 watt atau lebih. Ngomong-ngomong, Samsung juga belum lama ini rilis charger 60 watt. Jadi kalau kalian mau maksimalin cas yang lebih cepat, bisa pakai adapter Samsung yang 60 watt juga. Nggak cuma cas pakai kabel aja, tapi wireless charging speednya juga udah di-upgrade jadi 25 watt dari yang sebelumnya 15 watt. Sayangnya di S26 Ultra ini juga masih sama statusnya seperti di S25 Ultra, yaitu cuma Qi2 ready, karena sampai sekarang juga masih belum ada ring magnet di HP-nya. Jadi kalau teman-teman mau pakai aksesoris wireless charger yang magnetik, atau stand HP yang magnetik, kalian akan perlu case yang ada ring magnetnya. Contohnya ada case Crystal Palace dari Zack buat teman-teman yang suka case transparan dengan bahan tebal buat drop protection. Terus udah scratch resistant, lalu nggak akan menguning berkat teknologi ClearGuard anti-yellowing technology dan ada garansinya 2 tahun. Terus contoh case lainnya ada UAG Plasma XTE yang desainnya keren banget dan bahannya tebal jadi bisa melindungi S26 Ultra kalian. Ini udah melewati drop test juga. Dan case ini nggak cuma ada magnetnya aja tapi juga ada kickstand-nya.
Jadi HP-nya bisa ditaruh dalam posisi landscape atau portrait. Oh ya, buat screen protector ini juga ada ZX XDR5 yang udah ada blue light filter supaya mata nggak cepet capek dan mengganggu kualitas tidur karena lihat layar. Terus XDR5 ini udah menggunakan material grafin yang 11 kali lebih kuat dibandingkan tempered glass biasa. Untuk warna yang ditampilkan tetap cakep kok, berasa kayak lagi nggak pakai tempered glass. Terus buat fingerprintnya ini juga nggak ada masalah. Dan yang gue suka dari ZX XDR5 ini adalah garansinya seumur hidup. Jadi nggak usah pusing soal screen protector lagi. Next kita lanjut ke bagian kameranya. Nah untuk kamera dari S26 Ultra juga sebenarnya kurang lebih masih sama seperti di S25 Ultra. Masih dengan sensor kamera utama 200 megapiksel. Focal length kameranya juga sama. Tapi yang membedakan ada di aperture lensanya. Jadi untuk bukaan lensa kamera utamanya sekarang udah f1.4 dari yang sebelumnya f1.7. Dan untuk telefotonya juga dari yang sebelumnya f3.4 sekarang jadi f2.9. Yang artinya lebih banyak cahaya yang bisa ditangkap di kameranya S26 Ultra. Jadi fotonya bisa lebih terang dan terutama di situasi low light bakal membantu supaya hasil fotonya bisa lebih jernih. Gue udah coba pakai kamera S26 Ultra ini buat ambil foto yang banyak banget. Dan kameranya sesuai ekspektasi bagus kok. Warnanya bagus, dynamic range-nya juga oke. Detailnya tajam seperti biasa. Teman-teman bisa zoom in banget. Separasi dengan background-nya juga bagus. Teman-teman bisa dapat bokeh yang cakep banget kayak gini. Dan termasuk di situasi low light juga bagus, noise-nya minim dan kontrasnya juga bagus. Overall kameranya udah oke banget lah buat foto. Apalagi di situasi yang lighting-nya bagus kayak gini, kamera S26 Ultra ini udah reliable banget. Nah, supaya bisa kasih konteks yang lebih lengkap, kalau misalnya kita lihat dari hasil foto S26 Ultra aja kan hasilnya semuanya ya bagus-bagus aja. Tapi gimana kalau misalnya kita compare sama iPhone 17 Pro? Dari beberapa foto yang udah coba gua capture dari kedua device ini, sepertinya masih lumayan mirip juga seperti di video review S25 Ultra, di mana kedua HP ini punya karakteristik foto yang berbeda. Kalau di S26 Ultra, color temperaturnya itu lebih ke cool, lebih agak biru. Sedangkan di iPhone 17 Pro, temperaturnya lebih ke warm gitu. Makanya fotonya lebih agak kuning. Gue udah coba compare foto yang lightingnya bagus, dan kedua HP ini menurut gue kameranya udah bagus banget. Bahkan detailnya juga dapet. Kalau fotonya di zoom banget, karena di S26 Ultra kameranya bisa 200 megapiksel, bisa dapat detail yang lebih tajam. Tapi ketika di situasi low light, dari beberapa foto yang gue capture, sepertinya kamera iPhone 17 Pro ini juga punya detail yang bagus loh. Dan noise-nya juga lebih minim dibandingkan S26 Ultra. Kadang di S26 Ultra pas low light juga bisa sedikit lebih jelas detailnya. Tapi kebanyakan dari contoh yang gue ambil pakai iPhone 17 Pro, detailnya masih lebih kelihatan di situasi low light. Dan noise-nya juga lebih minim. Kamera S26 Ultra ini juga punya karakteristiknya sendiri. Dari yang gue coba, sepertinya kamera ini lebih terangin area yang gelap dibandingkan di iPhone. Makanya sepertinya bisa lebih banyak noise juga. Kalau di iPhone, area yang gelap itu cenderung lebih gelap dibandingkan S26 Ultra. Tapi di S26 Ultra juga ada bagian yang lebih unggul menurut gua, yaitu di kamera ultra wide pas lagi low light. Kenapa? Karena ultra wide-nya di iPhone 17 Pro lebih gelap cukup signifikan. Vignette-nya lebih terasa. Nah, untuk di kamera depan, dari yang gue coba kamera S26 Ultra juga bagus. Detail dan tekstur kulit itu kelihatan natural. Kalau gue coba compare sama kamera depan iPhone 17 Pro, itu sih kurang lebih mirip ya. Dari tekstur kulit, tajamnya juga mirip. Paling yang ngebedain cuma kamera iPhone 17 Pro sepertinya bisa foto lebih wide dibandingkan kamera S26 Ultra. Dan sepertinya kamera depan S26 Ultra sedikit lebih terangin warna kulit deh. Karena di beberapa foto gue merasa kulit gue nggak seterang itu. Nah kalau di video, menurut gue S26 Ultra videonya juga udah bagus, dynamic range-nya oke, warnanya juga cakep, stabilisasinya juga bagus. Apalagi kalau di situasi lighting yang oke seperti ini, videonya S26 Ultra udah aman banget lah. Kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro, kedua kamera ini videonya udah bagus. Tapi mungkin gue akan kasih extra poin buat stabilisasinya iPhone 17 Pro yang menurut gue udah reliable banget. Dan ngomongin soal stabilisasi, di S26 Ultra juga ada fitur horizontal lock yang tujuannya buat bikin video kalian lebih stabil, bahkan stabil banget. Jadi tonton bisa rekam video sambil HP-nya miring-miring pun nanti hasilnya akan tampak tetap lurus berkat processing dan gyroscope-nya di S26 Ultra. Fitur ini mirip action mode di iPhone sih, tapi menurut gue ini versi yang lebih jauh lagi karena ini bukan cuma sekedar supaya videonya stabil, tapi horizonnya bisa tetap tampak lurus walaupun pas rekam videonya goyang atau miring. Fitur yang keren sih ini menurut gue dan layak banget buat diapresiasi. Memang gue sendiri juga paling ya cuma sesekali aja sih pakai fitur ini, sama kayak di action mode yang ada di iPhone, itu pun juga gue hampir nggak pernah pakai sama sekali. Tapi ini fitur yang nice to have lah, siapa tahu kalau lagi butuh video yang pergerakannya cepat, S26 Ultra ini udah siap. Masih soal video, untuk di situasi low light videonya menurut gue juga cukup bagus, noise-nya termasuk minim. Dan kalau di-compare sama iPhone 17 Pro, overall menurut gue iPhone 17 Pro videonya masih lebih bagus untuk situasi low light. Detailnya masih bisa lebih jelas, noise-nya juga lebih minim dari S26 Ultra. Tapi ada satu area yang S26 Ultra lebih unggul, yaitu kalau ada bagian yang terang banget, misalnya ada lampu-lampu, S26 Ultra ini bisa capture dengan lebih bagus, nggak se-overexposed di iPhone 17 Pro. Oh ya, di S26 Ultra juga ada kodek video profesional yaitu APV.
Jadi bisa mempertahankan detail dan data video kalian. Beda dengan format video biasa misalnya HEVC yang udah lebih kena kompresi dibandingkan APV. Ini ibaratnya kayak ProRes di iPhone, tapi ukuran filenya nggak sebesar ProRes. Nah, tapi dari yang gue coba, file APV ini nggak bisa dibaca di MacBook gue loh. Nggak bisa dibuka filenya. Dan di Final Cut Pro pun juga nggak bisa. Ya mungkin ini bisa dibilang minusnya lah, karena ini kodek video yang termasuk baru, jadi belum banyak aplikasi atau software yang udah support. Kamera depan iPhone 17 Pro masih lebih unggul ya, dari stabilnya, noise-nya lebih minim, warna kulit. Entah kenapa video kamera depannya S26 Ultra itu pas lagi low light kayaknya ada penurunan kualitas ya dibandingkan di mode foto. Pas lagi low light orangnya jadi kelihatan pucet banget, noise-nya banyak, dan jadi nggak stabil juga. Mungkin hal kayak gini bisa dibenerin pas lagi software update, tapi paling nggak pas video ini dibuat, itu kamera depan S26 Ultra nggak sebagus kamera depannya iPhone 17 Pro. Lalu secara spesifikasi juga S26 Ultra ini udah mantep banget buat jadi daily driver, RAM 12GB, chipnya Snapdragon 8 Elite Gen 5, dari angka benchmarknya juga meyakinkan. Jujur aja dari pengalaman gue pakai S25 Ultra yang gue juga nggak pernah merasa kurang performanya, pas cobain S26 Ultra ini juga sama. Ngapain aja udah ngebut dan lancar banget. Buat multitasking, buka beberapa aplikasi sekaligus, sampai main games juga bisa rata kanan. Kalau soal performa, menurut gue S26 Ultra ini udah nggak dipertanyakan lah. Plus ditambah vapor chamber baru yang udah didesain ulang dan lebih besar, termasuk main games berat juga FPS-nya bisa lebih stabil dalam waktu yang lebih lama. Terus tentu saja spesifikasi kayak gini juga punya tujuan untuk support fitur-fitur AI dari S26 Ultra. Misalnya ada Now Nudge yang bisa baca konteks di layar dan kasih rekomendasi cepat. Terus Bixby yang akhirnya udah diimprove juga. Jadi bisa tanya lebih banyak hal ke Bixby. Terus kalian juga bisa edit foto dengan text prompt. Jadi mau tambahin sesuatu atau hapus objek di foto, tinggal diketik aja dan langsung bisa diedit. Ada banyak fitur-fitur AI yang bisa kalian lakukan di S26 Ultra ini. Walaupun jujur aja dari pengalaman gue pakai S25 Ultra kemarin, nggak semua fitur-fitur AI-nya itu sering gue pakai sih. Tapi ya tetap aja ini fitur yang nice to have lah. Untuk harga dari S26 Ultra ini ada kenaikan harga, jadi mulai dari 24,5 juta. Dari yang sebelumnya di S25 Ultra pas dirilis itu mulai dari 23 juta. Jadi ada kenaikan sekitar 1,5 juta. S26 Ultra ini semakin mahal sih, tapi ya memang ini HP yang bagus, banyak aspek yang bisa diunggulkan dari S26 Ultra ini. Spesifikasinya bagus, performa oke, kamera juga bagus. Apakah worth it buat upgrade ke S26 Ultra? Menurut gue jawabannya tergantung kalian upgrade dari HP apa. Kalau kalian sebelumnya udah pakai S25 Ultra, ya menurut gue sih ini jelas belum waktunya upgrade ya, karena banyak hal juga masih sama seperti di S25 Ultra. Tapi kalau upgrade dari HP yang lebih lama, dan kalian mau HP Samsung yang the latest and greatest, S26 Ultra ini pilihan yang oke. Atau bisa juga opsi S25 Ultra yang udah turun harga. So itu dia review S26 Ultra dari user iPhone setelah penggunaan 1 mingguan. Kalau menurut teman-teman worth it gak nih buat upgrade ke S26 Ultra? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!